Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Pak Trimi Sandi. Hari ini kita belajar fisika ya, untuk kelas 11. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa. Bismillah. Oke, semoga sehat selalu semuanya. Kita masih daring, entah sampai kapan wabah ini akan berlalu. Oke, kita akan membahas mengenai momentum sudut pada benda yang berotasi ya. Nah, di sini ada rumus untuk momentum sudut itu adalah L. Oke. L sama dengan I dikalikan omega. Ini omega ya, namanya nih. I itu merupakan momen inersia. Sedangkan omega itu adalah kecepatan sudut. Oke. Jadi kalau misalkan momentum sudut itu satuannya adalah kilogram meter persegi per sekon. Sedangkan untuk momen inersia itu satuannya kilogram meter per sekon pangkat 2. Dan untuk kecepatan sudutnya adalah radian per sekon. Oke. Anak-anak, di sini dalam pembahasan si momentum sudut ini, bila semakin besar momen inersia, sebelumnya kita udah belajar momen inersia ya. Dan kecepatan sudut, nah berarti kalau misalkan momen inersia ini nih, nah ini momen inersia ini besar, momen sudut besar nilainya ya, yang bekerja pada suatu benda yang sedang berotasi, seperti bumi itu berotasi ya, maka akan semakin besar momentum sudutnya. Ya, kalau nilainya itu inersia besar, kecepatan sudut besar, maka momentum sudutnya akan besar. Nah, kalau sebaliknya, kalau dua-duanya ini nilainya kecil, maka momentum sudutnya itu akan kecil. Momen inersia merupakan ukuran kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan kelembaban. Kelembaman, bukan kelembaban ya, kelembaman. Kalau kita naik angkot tuh, kalau mamangnya itu narik gas, arah badan kita kemana? Ke depan apa ke belakang? Sudah tentu ke belakang ya. Tapi kalau misalkan direm, kalau direm itu maka kita sendiri itu akan sebagai benda itu mengikuti arah ketika rem itu diinjak gitu ya. Berarti ke depan, berarti arahnya ke depan, gayanya ke depan. Nah, itu yang disebut sama kelembaman. Jadi mengikuti gaya yang dilakukan oleh usaha pada suatu benda. Usaha itu mendorong, atau tadi mengerem, atau menggas. Itu disebut sama kelembaman ya, kelembaman. Nah, kita sebut dengan keadaannya. Atau jika dianalogikan untuk gerak rotasi adalah ukuran kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan gerak rotasinya terhadap sumbu rotasi. Maksudnya itu, bila benda itu bergerak rotasi, si ukurannya itu cenderung. Ke suatu benda untuk mempertahankan gerak rotasinya. Jadi kalau bumi itu tetap dia mempertahankan gerak rotasinya terhadap sumbunya. Gitu ya. Terhadap sumbunya nih. Nah, bila kita hubungkan dengan momen inersia, nah ini ada momen inersia sama dengan mr pangkat 2. Di mana I sama dengan momen inersia, satuannya kilogram meter per sekon pangkat 2.
ME-nya itu adalah massa benda, kilogram, sedangkan R-nya itu jarak gaya yang diberikan benda terhadap sumbu geraknya. Oke, jaraknya M. Oke. Nah, sedangkan rumus untuk kecepatan sudut, nah ini kita lihat di sini. Omega, ini omega ya. Omega-nya sama seperti ini. Nah, kecepatan sudut ya, satuannya radian per sekon. Sama dengan kecepatan V. V itu kecepatan linier. Ini V ini ya. Jadi berbeda antara kecepatan sudut dengan kecepatan linier. Kalau kecepatan sudut itu benda yang sedang berotasi. Sedangkan kecepatan linier itu benda yang sedang berlari horizontal, lurus. Seperti mobil bergerak lurus. Oke, melakukan gerak lurus. Nah, ini pakainya adalah kecepatan linier ini. Oke, dibagi dengan R. R itu adalah jaraknya. Berbeda, kalau omega ini satuannya radian per sekon, sedangkan V itu satuannya meter per sekon. Nah, kan berbeda kan? Oke. Nah, ini kalau kita pecahkan, tadi rumus untuk momen inersia itu adalah mR pangkat 2. Nah, ini ya. Nah, ini kita buka atau kita bedah dari rumus yang tadi. I dikali omega. I-nya kita bedah menjadi mR pangkat 2, sedangkan omeganya tadi V per R. Oke. Nah, ini R ini pangkat 2, sedangkan dibagi dengan R pangkat 1. Maka hasilnya adalah mR pangkat 1 dikali V. Ini sebenarnya R-nya ini pangkat 1 ya. Tapi karena pangkat satunya itu nggak usah ditulis, nggak ada masalah. Nah, maka MRV. Atau L sama dengan P dikali R. Oh, P itu apa, Pak? P itu adalah momentum linier. Nah, kalau L itu momentum sudut, kalau P adalah momentum linier. Sama seperti ini. Sama seperti tadi ya. Kalau yang ini kan namanya momentum, kecepatan sudut, sedangkan yang ini adalah kecepatan linier. Oke. Next. Nah, sekarang kita buka. Untuk mencari P-nya ini adalah momentum linier. Nah, maka rumusnya adalah P sama dengan M dikali S. Massa dikalikan jarak. Oke. Massa dikalikan jarak. Maka bisa kita tuliskan M dikali S dikali R. Atau bisa juga kita ambil, karena R-nya itu kan juga jarak. S-nya ini juga ada jarak. Oke, ini S ya. Oke. Karena dua-duanya jarak, maka R yang ini bisa kita sebutkan massa dikalikan R pangkat 2. Boleh lah. MV. Oh, sorry, ini ada salah nih. Untuk momentum sudut itu, momentum linier ya. Sorry, bukan momentum sudut. Momentum linier ini, sorry, ada yang salah. Massa dikalikan kecepatan ya, M dikali V. Oh, bukan S ini, maaf. Bukan S. Massa dikalikan kecepatan. Jadi, kalau P-nya ini kita ambil menjadi M dikali V dikali R. Oh, tadi salah ya. Maaf, tadi salah. Nah, untuk momentum linier ini satuannya adalah kilogram meter per sekon. Oke. Sedangkan untuk V itu adalah kecepatan gerak benda linier meter per sekon. Oh, sorry, berarti salah ya tadi ya. Berarti L sama dengan P-nya kita rubah menjadi massa dikalikan kecepatan dikalikan R. Jadi M kali V kali R. Ini V ini ya. Nah. Oke, sekarang kita bedah contoh soal. Ini contoh soal ya. Suatu benda mempunyai momentum linier. Oh, sorry, momen inersia ya. Suatu benda mempunyai momen inersia 2 kg meter persegi dan berotasi pada sumbu tetap. Dan berotasi pada sumbu tetap. Dengan kecepatan sudutnya itu 1 radian per sekon. Berapa momentum sudut benda tersebut? Nah, sekarang kita
bahas nih. Oke, diketahui momen inersianya itu 2. Nah, ini 2. Oke, 2 kilogram. Kecepatan sudutnya 1 radian. Nah, ini ya. Yang ditanya adalah momentum sudut. Nih, oke. Biasa kita jawab. Oke, masukkan rumusnya dulu. L sama dengan I dikali omega. Oke, maka kita tinggal masukkan. I-nya itu 2, gitu kan? Dan untuk kecepatan sudutnya adalah 1 radian. Berarti 2 dikali 1 sama dengan 2 kilogram. Maka momentum sudutnya adalah 2 kilogram. 2 kilogram meter persegi per sekon. Oke. Oke. Itu aja. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke ini ada lagi ya. Katrol cakram kejal bermasa 2 kg berjari-jari 0,1 meter. Jika katrol bergerak rotasi pada porosnya dengan kecepatan sudut konstan 2 radian per sekon. Berapa momentum sudutnya pada katrol? Nah, diketahui masa katrolnya itu 2 kg, jari-jari cakramnya 0,1, kecepatan sudutnya itu 2. Ditanyakan momentum sudut katrol. Kita buka dulu, I-nya sama dengan setengah MR pangkat 2. Nah, kita masukkan setengah dikalikan massa, massanya 2. Sedangkan R-nya pangkat 2. Berapa jari-jarinya? 0,1 dipangkatkan 2. Maka setengah dikalikan 2 adalah 1. Gitu ya. Setengah dari 2 adalah 1. Dikalikan 0,1 pangkat 2 berarti 0,01. Oke, berarti kalau dikalikan 1 ya hasilnya sama, 0,01 kg meter persegi. Maka momentum sudutnya adalah inersia yang udah kita hitung ini dikalikan kecepatan sudutnya. Berapa kecepatan sudutnya itu adalah 2. Oke, berapa? Adalah 2 ya kecepatan sudutnya. I-nya berapa? 0,01 Pak. Oke, sip. Maka tinggal kita kalikan aja ya, kecepatan dikalikan dengan kecepatan sudut. Jadi 0,01 dikalikan 2 sama dengan tetap. Jadi 0,02. Oke. Nah, 0,01 dikalikan. Oke, kilogram meter persegi per sekon. Nah, di sini ada latihan soal. Mangga dikerjakan. Silakan. Nanti ditulis di dalam kertas lembar aja ya, dicoret-coret. Kalau sudah ketemu, mangga disimpan. Nanti akan kita pelajari kembali. Oke, cukup sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.